masker. Anak-anak, hari ini kita mau belajar PAI dan budi pekerti. Sebelumnya, mari kita awali dengan baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita mau belajar PAI bab 6. Judul materinya yaitu Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak paham tentang sejarah Nabi Yusuf dan anak-anak bisa meneladani dari sikap-sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak, masih ingatkah rukun iman itu ada berapa? Iya, rukun iman ada 6 yang disingkat dengan kata amkrat. Ingat-ingat ya, rukun iman disingkat dengan kata amkrat. A. Iman kepada Allah. M. Iman kepada malaikat. K. Iman kepada kitab. R. Iman kepada rasul atau nabi. A. Iman kepada akhir atau hari kiamat. Dan T. Iman kepada takdir. Jadi dari kata amkrat tadi bisa kita ketahui bahwa iman kepada rasul adalah rukun iman yang keempat. Jadi antara nabi dan rasul itu beda. Kalau nabi itu diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri, kalau rasul diberikan wahyu agar wahyunya disampaikan kepada umatnya. Anak-anak, Nabi Yusuf ini adalah putra dari seorang nabi yang bernama Yakub. Kemudian ibunya bernama Rahel. Nabi Yusuf mempunyai 10 saudara dan 1 adik yang bernama Bunyamin. Nah, ibunya Nabi Yusuf yang bernama Rahel tadi meninggal atau wafat saat Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Nabi Yusuf ini sangat dekat dengan ayahnya, sangat dekat apapun diceritakan kepada ayahnya. Bahkan sampai-sampai membuat saudara-saudaranya iri, tidak suka dengan Nabi Yusuf, bahkan ingin mencelakai Nabi Yusuf. Pada suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bulan, bintang, dan matahari bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, "Janganlah kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu." Nah, pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf mengajaknya pergi ke hutan dengan niat ingin mencelakai Nabi Yusuf. Awalnya salah satu dari saudaranya mengatakan, "Mari kita bunuh Nabi Yusuf." Tapi ada saudara yang lainnya mengatakan, "Jangan kita bunuh Nabi Yusuf, kita masukkan saja dia ke dalam sumur." Ya, kemudian Nabi Yusuf tidak dibunuh, melainkan dimasukkan ke dalam sumur. Mereka pulang dengan bawa cerita yang palsu. Mereka mengatakan bahwa misalnya Nabi Yusuf meninggal karena diterkam binatang buas di hutan. Dan cerita itu membuat ayahnya atau Nabi Yakub sedih. Kemudian Nabi Yusuf ketika di dalam sumur hanya sendirian, tidak ada yang menemani. Beberapa menit kemudian ada beberapa musafir yang berhenti di sumur itu. Mereka ingin minum, mereka menimba air minum. Ketika timba dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf naik ke dalam timbanya, kemudian berpegangan dan naik ke atas. Ketika sampai di atas, para musafir itu mengatakan, "Ada anak muda ternyata, kita bisa menjualnya." Nah, Nabi Yusuf dijual oleh para musafir itu, dijual dan dibeli oleh orang Mesir. Kemudian pada suatu hari Nabi Yusuf itu mendapatkan fitnah dari penguasa Raja Mesir. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah melakukan kesalahan, tapi untuk menutup kesalahannya, penguasa itu memfitnah Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dipenjara. Waktu itu Raja Mesir bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk-gemuk yang betina memakan 7 sapi
ekor yang kurus-kurus. Kemudian para penguasa raja dikumpulkan. Wahai para penguasa, siapakah di antara kalian yang bisa menerjemahkan mimpi saya? Ternyata tidak ada satupun para penguasa yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Kemudian salah satu pelayan dari kerajaan mengatakan, "Ya Raja, ada salah satu orang yang bisa menerjemahkan mimpi Raja." Kemudian Raja merintahkan, "Tolong kamu panggil orang tersebut dibawa ke sini." Kemudian Nabi Yusuf diajak untuk menghadap seorang raja. "Wahai pemuda, bisakah kamu menafsirkan mimpiku?" Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wahai raja, mimpi engkau ini mempunyai arti." Artinya apa? Akan ada 7 tahun masa paceklik atau kekurangan makanan, dan ada pada masa 7 tahun kesuburan. Maka hendaklah kamu menanam atau bercocok tanam, kemudian simpanlah dari hasil cocok tanam itu, karena akan datang masa paceklik selama 7 tahun dan akan datang masa subur selama 7 tahun. Kemudian karena Nabi Yusuf bisa mengartikan mimpi tersebut, maka Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara negara Mesir. Kemudian pada saat masa paceklik itu, warga-warga Mesir datang berduyun-duyun ke kerajaan untuk meminta pangan, termasuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Waktu itu ketika saudara-saudaranya datang ke kerajaan, mereka tidak tahu kok ternyata ada Nabi Yusuf di situ. Kemudian Nabi Yusuf mendekati mereka. Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, siapa nama ayahnya, siapa nama adiknya, dan dari mana mereka berasal. Mereka juga menjawab kalau ayahnya bernama Nabi Yakub, kemudian mempunyai seorang adik bernama Bunyamin, dan lain-lainnya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, jika kamu akan meminta pangan lagi, kamu harus membawa adik kamu. Jika kamu tidak membawa adik kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan makanan. Nah, saudara-saudaranya pulang dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, seorang bendahara kerajaan mengatakan, jika aku ingin mengambil makanan, maka aku harus mengajak Bunyamin. Lalu Nabi Yakub berkata, bagaimana aku akan mengizinkan, sedangkan kalian dulu mengajak Yusuf sampai meninggal. Kemudian mengatakan para saudara-saudaranya, ya ayah, jika aku tidak membawa Bunyamin, maka kita tidak akan mendapatkan bahan pangan. Sehingga dengan berat hati ayahnya mengizinkan mereka mengajak Bunyamin ke kerajaan. Sampailah saudara-saudara Bunyamin dan Bunyamin di kerajaan. Kemudian Nabi Yusuf menyambut mereka. Ketika saudara-saudaranya menghitung untuk mendapatkan pangan, Nabi Yusuf mendekati Bunyamin dan mengajaknya masuk. Bunyamin, apakah kamu tahu siapa aku? Bunyamin hanya diam. Aku adalah saudaramu yang dulu dicelakai oleh kakak-kakakmu. Kemudian Bunyamin kaget dan bahagia karena ternyata kakaknya masih hidup. Mereka bercerita, berpelukan karena merasa kangen dan bertemu. Kemudian ketika mereka mau pulang, Nabi Yusuf memerintahkan salah satu pelayannya agar memasukkan 1 buah gelas neraca emas ke dalam kantongnya Bunyamin. Kemudian Bunyamin ketika mereka mau pulang mengatakan, wahai kalian, ada salah satu dari kalian yang mencuri neraca atau gelas dari kerajaan. Barang siapa yang di kantong kalian ada terbukti mencuri, maka dia yang akan menjadi tebusannya. Kemudian para nelayan mengecek dari semua kantong-kantongnya. Nah, ketika diteliti, ternyata neraca itu berada di kantongnya Bunyamin. Sehingga Bunyamin tidak boleh pulang, harus tinggal di kerajaan.
kerajaan atau di penjara. Kemudian saudara-saudaranya pulang dan ditanya oleh ayahnya, "Di manakah Bunyamin? Mengapa kalian pulang tidak bersama dengan Bunyamin?" Kemudian mereka mengatakan, "Maafkan kami ya ayah, karena Bunyamin tadi terbukti mencuri sehingga Bunyamin harus tetap di kerajaan." Mendengar cerita itu, Nabi Yakub menangis dan semakin sedih. Karena apa? Nabi Yakub harus 2 kali kehilangan putranya. Yang pertama kehilangan Nabi Yusuf, dan yang kedua kehilangan Bunyamin. Kemudian ketika suatu hari berikutnya, ketika saudara-saudaranya ke kerajaan untuk mengambil pangan lagi, mereka Nabi Yusuf dan Bunyamin mendekati saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Tidakkah kau mengenali aku? Aku adalah dulu yang kau celakai dan yang kalian masukkan ke dalam sumur." Saudara-saudaranya kaget. Ternyata di depannya adalah Nabi Yusuf yang masih hidup. Kemudian kakak-kakaknya meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya yang dulu karena ingin mencelakai Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf pun memaafkan, dan Nabi Yusuf merintahkan kepada saudara-saudaranya agar mereka pulang dan mengajak ayahnya agar datang ke kerajaan. Sehingga Nabi Yusuf, Bunyamin, saudara-saudaranya, dan ayahnya berkumpul lagi. Inilah jawaban dari mimpi Nabi Yusuf ketika kecil, bahwasanya ada 11 bulan, bintang dan matahari bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, dari cerita Nabi Yusuf ini kita bisa meneladani bahwasanya satu, kita harus bersabar dengan cobaan dari Allah. Tidak hanya anak-anak, bu guru juga harus sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Yang kedua, mempunyai sifat pemaaf. Nabi Yusuf juga ketika saudaranya minta maaf, Nabi Yusuf memaafkan. Berarti kita pun juga ketika ada orang lain atau teman yang minta maaf, maka kita harus memaafkan. Yang ketiga, kita tidak boleh mempunyai sifat pendendam. Nabi Yusuf juga, walaupun saudara-saudaranya itu mencelakai Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak pernah mempunyai rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Jadi anak-anak pun juga, ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada anak-anak, kita tidak boleh dendam kepada orang itu. Yang keempat, menjadi sifat yang kesatria, menjadi orang dengan sifat kesatria. Yang kelima, yaitu menjadi seorang penguasa yang jujur, yang amanah, dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga dari cerita tadi, dari pelajaran ini, anak-anak bisa mengambil hikmahnya, bisa meneladani sikap-sikap dari Nabi Yusuf. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.